Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, atau saya manggilnya tante mungkin ya, tante yang sudah menyempatkan waktunya untuk membantu tugas kuliah kami. Perkenalkan, saya di sini Nur Sahila sebagai fasilitator. Di sini ada teman-teman, ada Danang sebagai co-fasilitator, ada Bagus sebagai timekeeper, ada Salma dan Dinda sebagai notulen, kemudian Arka sebagai ketua, kemudian Agustin, Dinda, dan Aisyah sebagai dokumentasi. Ada yang belum disebut, teman-teman? Sudah semua ya? Baik, mungkin perwakilan dari ibu-ibu ada yang mau berkenalan, supaya nanti jalannya acara bisa lancar, karena saling mengenal. Dulu aja. Dulu nanya. Monggo. Sepertinya malu-malu. Baik, kalau begitu mungkin bisa kita mulai, nggih. Jadi, insya Allah hari ini kita akan melakukan diskusi metaplan terkait ASI eksklusif. Jadi nanti akan ada beberapa peraturan dalam diskusi kali ini yang harus dipenuhi untuk acara hari ini. Akan saya share peraturannya. Apakah sudah muncul? Belum. Baik. Jadi pada hari ini peraturan pelaksanaan metaplan terkait ASI eksklusif pada tanggal 13 Oktober 2020. Yang pertama, selama kegiatan berlangsung, partisipan diminta untuk fokus pada kegiatan dan instruksi dari fasilitator. Fasilitatornya nanti saya yang akan memberikan beberapa arahan. Kemudian diminta fokus di sini yang dimaksud adalah tidak melakukan kegiatan lain, nggih, Ibu-ibu. Juga tidak bermain HP mungkin, kecuali nanti penting, boleh, monggo. Terus kemudian yang kedua, penyaji dan partisipan memasuki platform yang sudah disiapkan, dalam hal ini Zoom ini. Kemudian baik penyaji, kami, dan partisipan wajib menyalakan kamera. Kemudian penyaji dan partisipan yang tidak berkepentingan wajib menonaktifkan mikrofon. Nanti mute atau unmute gini. Jika ingin berbicara, monggo di unmute seperti itu. Kemudian penyaji tidak diperbolehkan mempengaruhi jawaban partisipan selama berjalannya kegiatan. Kemudian tidak diperkenankan menyalakan HP. Partisipan mengisi sendiri pertanyaan yang telah disiapkan tanpa berdiskusi dengan partisipan yang lain. Jadi nanti ketika ada pertanyaan, monggo dijawab tanpa tanya anak-anaknya mungkin ya, tanpa tanya atau diskusi, jadi dijawab sendiri. Kemudian untuk partisipan mengisi jawaban dengan satu jawaban dalam satu kalimat tanpa menyatakan kata dan atau. Jika ingin menambahkan jawaban, pisahkan dengan kalimat selanjutnya. Jadi misalnya ada pertanyaan, menurut Anda, apa yang menyebabkan COVID-19 tidak bisa turun angkanya di Indonesia gitu nggih. Jawabannya itu harus satu kalimat, itu tidak boleh mengandung double. Misalnya jawaban yang pertama adalah karena masyarakatnya tidak mematuhi peraturan. Hanya seperti itu. Jadi tidak boleh karena masyarakatnya tidak memenuhi peraturan dan tetap keluar rumah. Nah, itu kan ada kata dan. Jadi nanti dilarang menggunakan kata dan atau seperti itu. Kemudian dalam diskusi terjadi curah pendapat penting di mana setiap ide bebas disampaikan tanpa diadili kebenaran atau kesalahannya. Jadi tidak perlu takut salah atau benar, jawabannya bisa ditampung semua oleh kami, seperti itu. Kemudian akan ada diskusi terkait jawaban yang sudah diberikan oleh ibu-ibu nanti untuk dikelompokkan berdasarkan tipe jawabannya, seperti itu. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan atau belum jelas?
Cukup jelas. Oke, terima kasih. Baik, jika begitu kita bisa mulai. Silahkan teman-teman boleh di-share pertanyaannya, Google Form-nya. Atau kita, untuk biar semakin kenal gitu ya, ada ice breaking. Kita menyiapkan games kecil untuk ibu-ibu semuanya, untuk tante-tante. Jadi akan ada games. Jadi peraturan gamesnya adalah nanti jawabannya bisa dikirim di chat atau mungkin langsung disampaikan ya. Jadi nanti akan ada perwakilan dari kami, Mas Satria Bagus ini akan mempraktekkan tebak kata. Jadi nanti akan disampaikan melalui gerak-gerik mulutnya tanpa ada suara, seperti itu. Monggo, Bagus, dimulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya mau ngadain game kecil. Jadi nanti para ibu-ibu bisa menebak gerak-gerik mulut saya ya. Jadi saya menyebutkan satu atau dua kata, nanti monggo bisa ditebak. Mulai dari kata yang pertama dulu aja ya. Sebelumnya saya matikan dulu mic saya. Saya ulang lagi ya. Air susu ibu. Gimana Mas Bagus, jawabannya benar? Oke, 102 juta rupiah dipotong pajak langsung. Kedua Mas Bagus, pertanyaan kedua. Coba lanjut ke kalimat kedua ya. Oke. Waduh, kok Saya ulang lagi ya. Bilang. Aduh lah kok putus-putus ini ya? Wow. Kalian Gus? Putus-putus ya? Lagi-lagi. Putus Mas Bagus. Mana? Susah ya. Susah. Ganti yang lebih gampang Mas Bagus. Oke, next ya. Ganti yang lain. Yang ketiga. Makanan pendamping ASI. Gimana Gus? Iya, betul. Oh. Betul. 2 juta rupiah dipotong pajak. Ada lagi nggak Mas Bagus? Lanjut. Oh, masih banyak ini. Apaan gini Lanjut ya. Yang keempat. Susu formula. Betul. Wah, ibu-ibu di sini pinter-pinter ya. Diborong. Oke. Waduh. Baik. Lanjut. Yang terakhir, Wis. Yang kelima ya. Siap-siap. Kesehatan ibu dan anak. Betul. Keren ibu-ibu di sini. Langsung diborong hadiahnya.
Sudah kan Mas Bagus? Dari saya sampun. Oke, mantap. Ya, itu tadi adalah ice breaking supaya tidak tegang dan jadi apa ya, bersemangat untuk bisa mengisi. Oke, baik. Selanjutnya langsung saja akan ada sesi menjawab dari pertanyaan. Tadi kan sudah saya sampaikan peraturannya. Boleh di-share-kan teman-teman linknya? Oke. Jadi dari link ini silakan ibu-ibu menjawab, tapi nanti berbarengan. Jadi nanti akan saya pandu dari sini untuk menjawab pertanyaan pertama, kedua, seperti itu. Jadi selesainya bisa bareng-bareng. Boleh silakan, monggo dibuka. Sudah bisa dibuka? Mungkin teman-teman bisa dibantu ya untuk buka. Namanya gaptek enggak Terus ngisi Ya, gimana? dijawab. Nulis. Iya. Ditulis. Enggak dipencet dulu. Apa yang dipencet? Ya enggak. Udah ntar. Ini. Pencet ini lagi. Baik, sudah bisa buka semuanya atau ada yang belum? Ya. Sudah. Sudah. Cek kamu Ya. sudah. Apakah ada yang belum? Itu pertanyaannya. Baik, pertanyaan pertama adalah apa yang Ibu ketahui tentang ASI eksklusif? Monggo dijawab. Tidak boleh diskusi, nggih. Nah, diskusi ini mama ini tinak tinu itu. Langsung dijawab di sini, Mbak. Atau Iya. di Monggo dijawab di Google Form-nya, Mbak. Oh, di Google Form, bukan Iya. di sini. Iya. Tuh, di sini kan? Langsung di sini kan? Iya. Di link yang sudah dikirim sama Mbak Alivia Salma. Oh, Ini. Sudah, oke. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Apakah sudah untuk Bentar. pertama? Bentar ini lagi tinak tinu nih loh. Oke. Langsung jawab yang pertanyaan kedua, Mbak. Bareng-bareng nggih, Mbak. Jadi, Oh, Bu, mohon maaf. sudah. Yang pertama sudah. Ya, terus Sudah semua? Baik. Jika sudah yang pertama, silakan yang kedua, yaitu apa manfaat ASI eksklusif bagi ibu? Monggo, silakan dijawab. ini satu jawaban apa dua jawaban apa? Satu jawaban dalam satu kalimat dipisahkan oleh titik, Ibu. Oke. Kalau mau tambah jawaban, beda Kalau mau tahu kalimat. jawaban? Beda kalau mau tambah kalimat. Oh, beda kalimat. Nggih. berapa? Satu jawaban aja cukup, Mbak ya? Sudah. Iya, enggak apa-apa, satu jawaban aja cukup. Oke. Sampun? Oh, bentar. Nggih. Udah. Oke. Bagaimana yang lain, Ibu-ibu? Apakah sudah? Sudah. Oke. Baik. Kalau sudah,
Lanjut ke pertanyaan ketiga. Mengapa anak bisa tidak mendapatkan ASI eksklusif? Ada kerugian. Oh ya, salah. Mohon maaf. Dan yang ketiga, apa kerugian bagi maaf, dikoreksi Ibu. Apa kerugian bagi bayi apabila tidak mendapatkan ASI eksklusif? Monggo. Kerugian pada bayi mudah sakit. Oke. Sudah, Mbak. Baik, Mbak. Yang lain, Ibu-Ibu, apakah sudah pertanyaan nomor 3? Ya. Bagi bayi. Oke. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Mengapa anak tidak mendapatkan ASI eksklusif yang cukup? Itu seperti hambatan, misalnya kenapa kok Ibu tidak bisa memberikan ASI-nya, seperti itu. Monggo dijawab, pertanyaan nomor 4. Sudah. Bagaimana Ibu-Ibu yang lain? Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Saat Ibu menyusui dulu, atau mungkin sekarang, berapa lama anak Ibu mengonsumsi ASI tanpa makanan lain? Mbak, ini saya belum menyusui, soalnya masih di dalam perut anaknya. Ini saya skip atau tulis sembarang? Boleh di strip gini, Mbak. Oh, di strip aja ya. Ya. Tapi mungkin kalau ada rencana untuk menyusui yang full ASI, Ya. itu berapa lama? Ya, boleh ditulis. Oke. 6 bulan. Iki anake akeh ya apa iki? Yang terakhir aja, yang masih diingat, Ibu. Oh, ini aja ya, yang sekarang aja ya, yang lagi kuliah aja ya. Oke, monggo. Arka aja iki. Bulan. Sudah. Baik. Yang lain bagaimana Ibu-Ibu sampun? Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana solusi yang tepat agar anak mendapatkan ASI eksklusif? Terserah, itu nanti boleh program, boleh cara, seperti itu. Sudah. Baik. Ibu yang lain bagaimana? Apakah sudah?
bisa. Sudahkah? Sudah. Baik. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Kegiatan apa yang cocok untuk mendukung pemberian ASI eksklusif? Bebas nggih, kegiatan apapun. Kegiatan terserah Ibu yang menurut Ibu cocok untuk mendukung ASI eksklusif. Sudah. Langsung disubmit, Mbak. Nggih, kalau sudah monggo disubmit. Ya. Wes ya, Sudah submit semua, Ibu sudah submit. kirim Mbak. Udah disubmit. Udah di itu. Belum. Iya, submit. Ini. Udah, Bu. Wis. Oke. Baik. Nah, Sudah semua, Ibu-ibu? Sampun? Oke. Alhamdulillah sudah selesai mengisi pertanyaan-pertanyaannya. Bagaimana, masih ingat pengalamannya waktu menyusui atau sudah lupa Ibu-ibu? lupa ingat banyak lupanya. Iya. Jadi awalnya memang kami tuh respondennya maunya di beberapa puskesmas gitu, tapi karena kondisinya lagi COVID, ya sudah pakai Ibu sendiri. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sekarang kami mau membagikan jawabannya. Silakan Mas Danang. Kita kelompokkan jawaban-jawabannya. Sebentar, Mbak. Ada yang mau cerita mungkin dari ibu-ibu tentang pengisiannya, apakah susah, apakah gimana gitu, monggo di-sharekan, dibagikan ke kami, calon ibu. Ibu gak mau cerita ya, Bu? Monggo. Ibu gak mau cerita. Kita apa nggak ngerti. Dikuyu-kuyu suara. Baik, pertanyaan pertama, apa yang Ibu ketahui tentang ASI eksklusif? Mungkin Mbak Salma bisa dibantu menampilkan jawaban biar Mas Danang yang ngetik di Jamboard. Halo, Ya, halo. apakah suara saya terdengar? Dengar? Ya, untuk jawaban yang pertama, bentar ya, ini mendengung. Suaranya menggalau Mbak Salma. Tes. Masih ya? Masuk. Silakan Mbak. Tak tulis saya. Mungkin Mbak Mas yang lain, teman-teman yang lain mau membantu. Bagi balem mau.
Baik. Halo, tes-tes. Masuk suara saya. Untuk jawaban untuk pertanyaan pertama, Mas Danang. Apa yang Ibu ketahui tentang ASI eksklusif? Yang pertama ada pemberian ASI untuk bayi usia 0 sampai 2 tahun. Pemberian ASI untuk bayi usia 0 sampai 2 tahun. Sudah? Kemudian jawaban yang kedua, pemberian full ASI selama 6 bulan. Oke. Yang ketiga, pemberian ASI tanpa pendamping makanan lain dari 0 sampai 6 bulan pada bayi. Ulangi, Mbak. Pemberian ASI tanpa pendamping makanan lain dari 0 sampai 6 bulan. Terus selanjutnya, ASI yang diberikan pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Sudah? Menyusui selama 6 bulan tanpa diberikan makanan. Ibu lihatnya di sini loh. Nah. Sudah? Selanjutnya, ASI yang diberikan 6 bulan pada bayi. Sudah? Selanjutnya, ASI eksklusif diberikan pada bayi minimal 6 bulan, maks 2 tahun. Maks 2 tahun. Minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan, maks 2 tahun. Maksimal. Oke. Terus, pemberian ASI tanpa pendamping makanan lain dari 0 sampai 6 bulan pada bayi. Gimana, Mbak? Pemberian ASI tanpa pendamping makanan lain dari 0 sampai 6 bulan pada bayi. Sampai 6 bulan pada bayi. Oke. Udah 10 jawaban. Boleh dikelompokkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok baru 8? Baru 8 ya, Mas Danang? Kurang 1. Kurang 2. Kurang 2. ASI yang diberikan pada anak usia 0 sampai 6 bulan udah. Menyusui selama 6 bulan tanpa diberikan makanan. Pemberian ASI saja selama 6 bulan. Pemberian ASI saja selama 6 bulan udah. Belum. Beda, Bu. Semua jawaban ditulis. Pemberian ASI saja selama 6 bulan. Kurang 1. Kurang 1. Terus pemberian ASI untuk bayi usia 0 sampai 2 tahun udah. ASI yang diberikan 6 bulan pada bayi sudah. Pemberian ASI selama 6 bulan pertama tanpa makan minum. Ini belum. Nah, itu belum. Pemberian ASI selama 6 bulan pertama tanpa makan minum. Selama 6 bulan pertama tanpa makan minum. Nah, sudah Mas Danang, 10 jawaban. Dari ke-10 jawaban ini, kita kelompokkan yang jawabannya mirip-mirip deh.
Yang pertama, pemberian ASI untuk bayi usia 0 sampai 2 tahun. Ada yang sama? Itu 2. Ada 2 itu. Atas sendiri. Oh iya ini, bahwa ASI eksklusif diberikan pada bayi minimal 6 bulan, maksimal 2 tahun, Mas Danang. Ini. Yang atas paling kiri sama yang bawah nomor 2. Nah, ya. Samakan warnanya. Taruh di bawahnya, Mbak. Iya, taruh di bawahnya. Sama warnanya juga disamakan. Terus ini sisanya sama, nggih. Full 6 bulan, 0 sampai 6 bulan, 0 sampai 6 bulan, 6 bulan. Yang tanpa memberikan makanan ini disamakan juga. Sudah? Oke. Yang full 6 bulan juga dijadikan 1. Dibedakan sama yang ada tulisan tanpa makanan lain. Ya, dibedakan itu. Kan ini ada yang 0 sampai 6 bulan aja, tapi ada juga penjelasan yang 0 sampai 6 bulan tanpa makanan lain. Tenang. Oh, yang ini, kan? Ya, itu sama yang Pojok kanan tuh. itu. Nah. Ya, betul. Ini aja yang nomor 3 ini aja yang dibedakan warnanya. Oke. Baik, jadi di sini ada 3 kelompok, ya Ibu-Ibu, ada 3 kelompok jawaban, ada yang usia bayi usia 0 sampai 2 tahun, kemudian ada yang full 6 bulan, kemudian ada yang full 6 bulan tanpa makanan atau minuman lainnya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oh ya, ini saya mencontohkan gini, nanti mungkin kalau misalnya ibu-ibu yang memberikan pengelompokan itu sangat tidak apa-apa gitu. Jadi yang pertama ini kami yang mengelompokkan, kemudian untuk yang pertanyaan kedua boleh dibantu untuk mengelompokkan. Gitu. Lanjut kedua, Mas Danang. Manfaat ASI eksklusif. Pertama, biar ASI tidak menggumpal. Oke, selanjutnya menjaga tahan tubuh bayi. Selanjutnya, menurunkan penyakit kanker pada payudara. Pada payudara. Kemudian membantu menguruskan badan. Iya, kayak artis. Makanya aku harus ngomong. Oke. Kemudian biar payudaranya enggak sakit. Kemudian
menjadikan hubungan ibu semakin dekat dengan bayi. Hubungan ibu semakin dekat dengan bayi. Mengurangi kram payudara. Ini ada 2 jawaban. Lagi. Sudah. Terus menyehatkan tubuh. Oke. Lagi memperkuat ikatan ibu anak. Keren, memperkuat ikatan ibu dan anak. Bisa. Memperkuat ikatan ibu anak. Oke. Ibu anak. Kemudian lagi, jawaban lagi. Mengurangi resiko kanker payudara. Ibu jawab apa? Terus selanjutnya mempererat hubungan bunda dan bayi. Hubungan Bunda dan bayi. Sebagai KB alami untuk kesehatan payudara ibu. sebagai KB alami. Oke, KB alami. Terus lagi kesehatan payudara, maksudnya gitu. Gimana? Gimana? Bagaimana? Sebagai tadi coba jawabannya Mbaknya apa? Sebagai KB alami untuk kesehatan payudara ibu. Sebagai KB alami, terus yang nomor 2 untuk kesehatan payudara ibu. Oh, beda jawaban. Nggih. 2 jawaban Mas Danang. Sebagai KB alami, terus satu lagi untuk kesehatan payudara ibu. Sebagai KB alami. Ya. Untuk kesehatan payudara ibu. Kesehatan payudara ibu. Sudah. Ada berapa jawaban? Ada. Sudah. Ada 11 jawaban. Oh enggak, 12 jawaban. Oh, ada banyak. Ada 13 jawaban. Karena ada yang menjawab lebih dari 1, nggih. Monggo ibu-ibu, apakah ada yang bisa dikelompokkan dari sini? Ada yang jawabannya sama, semacam sejenis. Itu kan Yang kram payudara sama yang mengurangi kanker payudara itu sekelompok. Mengurangi Payudara. resiko kanker Kalau payudara. kram payudara itu, yang ASI tidak menggumpal. Iya. Terus Oke. kalau yang kesehatan payudara itu sama dengan kanker. Kesehatan payudara sama dengan kanker. Ya, dikelompokkan di kanker. Terus yang ikatan ibu dan anak itu? Iya, ikatan ibu dan anak. Payudara. Ibu kelihatan nggak? Screen kan. Ibu kalau mau jawab ke apa-apa. Sudah. Ini tadi Mas Danang katanya memperkuat ikatan ini tadi. Iya. Ikatan ibu anak, terus mempererat hubungan. Mempererat ini paling kiri nih, bawah ya. Ini nih, menjadikan hubungannya. Ada lagi? Menurut ibu-ibu, apakah menyehatkan tubuh sama dengan membantu menguruskan badan atau dipisah saja? Biar payudara nggak sakit itu kan masuk ke kuning. Oh iya, Mas Danang yang pojok kanan masuk kuning. Pojok kanan atas ya. Kuning. Ini posisi kamera ini. Kurang jauh. Biru.
Masih tidak menggumpal itu juga kesehatan payudara itu. Oh iya. Masih tidak menggumpal, Danang. Menjaga tahan tubuh bayi, menyehatkan tubuh. Berarti ini sisa 4 ini beda-beda, nggak? Tidak bisa dikelompokkan atau bagaimana? Itu menyehatkan tubuh sama Untuk ibu ya, tapi kok menjaga tahan tubuh bayi? Oh iya, tidak apa-apa. Berarti dibedakan warna semua aja, Mas Danang. Beda warna. Tubuh bayi ini bukan untuk ibu. Oh iya, atau mau dihapus jawabannya? dihapus saja itu. Bukan untuk ibu. Dihapus saja, Mbak. Oke. Dihapus. Dihapus. Pertanyaan berikutnya kayaknya itu jawabannya. Oh iya, pertanyaan berikutnya. Ini beda warna ya, Mas, nanti tiga-tiganya. Ya. Oke. Alhamdulillah sudah ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5 kelompok jawaban. Masih ada 5 pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya. Oh ya. Silakan Mbak Salma bantu untuk dikte jawaban. Halo, Assalamualaikum, apakah terdengar? Waalaikumsalam, terdengar. Baik, untuk jawaban yang nomor 3, pertanyaan, apa kerugian bagi bayi apabila tidak mendapatkan ASI eksklusif? Benar? Oke. Ya, benar. Yang pertama, pertumbuhannya kurang dibandingkan yang mendapat ASI. Yang mendapat ASI. Selanjutnya, kekurangan nutrisi terbaik yang tidak diperoleh dari susu formula. Nutrisi Gimana, Mbak? Yang tidak diperoleh dari susu formula. Selanjutnya, dapat menurunkan kekebalan bayi sehingga mudah sakit. Kedengaran suara air. Selanjutnya, tidak mendapat nutrisi yang cukup. Selanjutnya, pertumbuhannya kurang maksimal. Selanjutnya, anak menjadi sakit-sakitan. Bayi rentan mudah sakit. Selanjutnya, bayi akan mudah terkena penyakit. Bayi sakit-sakitan. Selanjutnya, bayi mudah sakit. Dan yang terakhir, kekebalan imun tubuh anak rentan penyakit.
Baik. Sudah, Mas Danang. Baik, ada 11 jawaban. Monggo kalau mau dikelompokkan, kira-kira yang mana yang bisa dikelompokkan? Sama semua ini. Sama semua ya? Anak muda Enggak sakit itu. gitu ya? Ya, nutrisi terbaik sama tidak mendapat nutrisi yang cukup. Oh iya, ini Mas Danang. Mana lagi? Sama dari kiri, nomor 2 ke atas. Oh iya. Iya. Terus? Lainnya sama semua. Pertumbuhan nih kayaknya. Pertumbuhan ya? Iya, pojok kanan. Malnutrisi sama. Sama-sama pertumbuhan. Baik, ada 3 kelompok. Bayi, rentan mudah sakit, seperti itu. Imunitasnya turun, kemudian tidak mendapat nutrisi yang cukup, sama pertumbuhannya kurang daripada bayi yang mendapatkan ASI. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Baik, pertanyaan selanjutnya. Mengapa anak tidak mendapatkan ASI eksklusif yang cukup? Atau hambatan ibu? Yang pertama, keluar ASI hanya sedikit. Selanjutnya, ibu kurang cairan. Beda-beda. Stres. Makanan yang dikonsumsi ibu kurang mencukupi gizinya. Ini yang nggak menyusui kuku itu karena ibu kurang mencukupi gizinya. Air susu kurang banyak. Ibu bekerja. Ibu bekerja. 2 kali, Mas. 2 kali. Oke. Selanjutnya, ASI tidak keluar. Orang tua sibuk bekerja. ASI tidak keluar. Karena ibunya kerja kantoran. Kemungkinan ASI-nya keluarnya sedikit. ASI-nya keluar sedikit. Tidak keluar. Kondisi ibu sakit. Nah, ini pada kalian bantu. Stres. ASI tidak lancar. Tidak lancar. Dan yang terakhir, biasanya dikarenakan puting ibu keluar nanah. Biasanya dikarenakan puting ibu keluar nanah. Ibu keluar nanah. Nyokot pentingnya mama dulu. Sudah. Pengalaman pribadi. Akhirnya sampai lupa. Oke, baik. Ya, Bu. Kira-kira ibu-ibu ini yang bisa dikelompokkan yang mana? Ibu bekerja itu loh. Kerja. Kantoran dari 1 itu. Ya, ibu bekerja. Stres ada 2. Ibu bekerja, terus stres ada 2. Nah, itu. Terus stres tadi Mas Danang.
Orang tua sibuk itu. Orang tua sibuk bekerja. Oh iya. Oh ya ini. Keempat. Kedua ini, tengah-tengah. Atas ini Mas Dana itu. Kemudian stres tadi. Kebanyakan yang stres. Ya, baik, ada lagi kah? ASI tidak keluar sama ASI tidak lancar tuh sama nggih? Sama. Sama ASI keluar sedikit. Ya itu ASI tidak lancar, ASI tidak keluar. Atas harus kurang banyak. Untuk ASI kurang banyak. Nah. Terus ASI tidak keluar. Masih ada ASI tidak keluar di atas. Tidak keluar itu. Kalau jawaban banyak, pakai sticky note hijau aja, Mas, biar nggak ganti. Gantinya dikit. Iya, benar. Jadi yang paling banyak tetap hijau gitu maksudnya. Terlanjur. Jadi nggak ganti banyak. Oh, itu tetap hijau maksudnya. Ya, nggak usah ganti. Nggak apa-apa, udah terlanjur. Udah terlanjur. Iya. Setengah-setengah, 3-3 yang diganti. Baik. Apakah Ibu, biasanya karena puting Ibu keluar nanah, Ibu keluar cairan sama kondisi Ibu sakit itu bisa dikelompokkan ya? Sama ya? Mungkin yang keluar nanah sama Ibu sakit itu sama mungkin. Iya. Sakit karena putingnya sakit. Ini untuk Ibu yang kurang cairan sama mengonsumsi gizinya kurang, disamakan atau dibedakan? Beda kayaknya. Jadi disamakan ya? Satunya kurang cairan, satunya kurang gizi gitu deh. Gizinya kurang. Hampir sama itu. Sama mungkin. Sama ya. Sama itu, Mbak. Sama Mas Danang. Kelompok. Ibu kurang cairan bisa jadi sakit. Dalam? Kurang cairan karena kurang cairan itu kan bisa jadi karena ibu itu sakit, kurang cairan. Oh, kan? Okay. Berarti masuk ke kelompok yang biru. Yang sakit. Oh, iya, iya. Baik. Yang ini mungkin diganti warna makanan yang dikonsumsi. Kuning belum. Kuning. Baik. Jadi ada 5 kelompok nggih. Yang pertama stres, ASI tidak keluar atau tidak lancar, makanan yang dikonsumsi kurang, ibu sakit dan ibu bekerja. Selanjutnya baik, untuk pertanyaan selanjutnya 6 bulan. Pertama 6 bulan. 0 sampai 6 bulan, setelah itu didampingi MPASI. Selanjutnya 6 bulan. Salah 3 bulan, Ding. Mohon maaf Ibu, ini
Bagaimana? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Baik, 3 bulan. Lalu selanjutnya 4 bulan. 4 bulan. Kurang lebih 3 bulan. Kembali bekerja. 3 bulan. Selanjutnya, kalau zaman anak saya dulu, pengetahuan saya cuma 3 bulan. Panjangnya. Ini aja ya. 3 bulan. Sudah, Mas Danang. Oke. Kebanyakan rata-rata 3 bulan. Cuman 7 jawaban dah Mbak Salma. Bentar saya ceknya lagi ya Mbak Gila. Oke. Oh, dulu emang 3 bulan. Kalau sekarang 6 bulan tidak boleh makan. Yuk makan tomat. 6 bulan, 0 sampai 6 bulan. Ada 6 bulan lagi, Mas. Satu lagi. Enam 3 bulan, 4 bulan, kurang 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Udah berapa ya? 8. Harusnya 10 minimal. Dua. Di G-Form cuma ada itu aja, Mbak Hila. Mas Danang. Teman-teman yang lain mungkin Oh iya, yang bisa iya. buka. Tapi ini 10 tanggapan. Atau mungkin karena sama ya, makanya dihitung kan. Bulan itu. Ya nggak apa-apa, ini aja Mbak Salma. Atas Oke, kiri. baik. Ya, gini aja. 4 bulan. 3 bulan gitu. Nah, kelompok. Ini ganti warna apa? Ini biar aja. Biar ganti warna. Aja yang diwarnai. Biar aja atas mau terganti. Dengan singkat. Ya apa itu? Tak bantu deh di meta apa Jamboard biar Yang sana nggak diganti. Sini ganti warnanya. 4 bulan. baik. Next pertanyaan terakhir ya ini ya. Oh, masih pertanyaan ke-6. Ya, ada lagi kok. Masih ada 2 lagi Mbak Hila. Monggo pertanyaan ke-6 Mbak Salma. Oke, yang ke-6. Jawaban pertama, bila tidak keluar langsung Itu pertanyaan. Oh iya, iya. dicoba dengan pompa ASI atau dilakukan pijat. Berarti ini 2 jawaban ya. Pompa ASI, Ya, 2 jawaban. dilakukan pijat. Ya, ibu harus mengkonsumsi makanan bergizi. Dan cukup cairan. Mungkin bisa 2 jawaban. Cukup cairan. Maksudnya, tidak memberi MPASI dini.
tidak memberi susu formula. Ibu tidak boleh terlalu lelah. Banyak makan. Ibu mungkin ini ibu tidak boleh terlalu banyak makan. Enggak, banyak makan. Nah, ya. Oh, banyak makan. Maksudnya ASI perah. Selanjutnya, Bang ASI membuat jadwal rutin untuk menyusui. Ibu memberi ASI terus-menerus. Banyak membaca tentang ASI. Stok ASI simpan dalam freezer. Stok. Ibu harus makan makanan bergizi agar anak bisa mendapatkan ASI eksklusif. Yang terakhir, karena tempat saya bekerja dekat rumah saya, bisa pulang sewaktu-waktu untuk memberi ASI pada anak saya. Ya, itu. Gimana, Mbak? Karena tempat saya bekerja dekat rumah saya, bisa pulang sewaktu-waktu untuk memberi ASI pada anak saya. Karena tempat saya bekerja dekat dengan rumah saya. Saya bisa pulang sewaktu-waktu untuk memberi ASI pada anak saya. Bisa sewaktu pulang memberikan ASI. Maka bisa sewaktu-waktu. Yang benar-benar. Pulang memberikan ASI. Dekat itu. Rumah saya. Berikan ASI anak saya. Dekat itu, Mas. Dekat dengan rumah. Dekat. Ya. Dekat dengan. Balik. Dekat dengan rumah saya bisa sewaktu-waktu pulang memberikan ASI. Ini ya. Oke, baik. Tadi ini udah sedikit saya bantu buat ganti-ganti warna ya, biar cepat. Mungkin ada yang bisa dikelompokkan lagi selain ini. Itu yang apa itu? ASI perah sama ASI perah sama pompa tadi. ASI perah sama pompa ASI. Itu beda dengan Bang ASI atau sama ya? Sama. Berarti di sini nggih. Itu apa namanya, mengkonsumsi makanan bergizi. Sama tadi ada 2. Mas Danang tolong bantu ganti warna. Yang bergizi, makanan bergizi. Itu yang tengah, Mbak. Ibu harus makan makanan bergizi ya itu. Nah. Banyak makan.
Banyak makan. Banyak makan itu. Nah, ya. Apa sih? Membuat jadwal rutin sama memberi ASI terus-menerus sama nggak ya? Nggak sama kayaknya. Iya, beda. Tidak boleh terlalu lelah dengan cukup cairan sama, nggih? Beda. 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 Yang tidak ada kelompok ini. Berarti diwarnai biru aja nggak apa-apa. Oh, tidak satu pun ini Mas Danang. Yang belum ada kelompok. Yang ini sama ya, tidak memberi MPASI dini dengan tidak memberi susu formula. Apakah susu formula beda ya sama MPASI? Beda. MPASI kan makanan pendamping. Biasanya itu dikasih pisang, anak umur 2 bulan, 3 bulan itu kan nggak boleh. Berarti ini semua beda-beda, nggih? Iya. Danang ini diwarnai tak satu pun. Atau dibikin biru aja ya? Biru aja, wes nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya, Mbak Salma. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, kegiatan apa yang cocok untuk kegiatan apa yang cocok untuk mendukung pemberian ASI eksklusif? Yang pertama ada konseling, Pijat laktasi. pijat laktasi, hipnolaktasi, makan banyak, banyak istirahat, jangan terlalu lelah, penyuluhan, memberi kebutuhan gizi yang cukup selama menyusui, datang ke posyandu, penyuluhan tentang ASI, Mengikuti mungkin maksudnya. Mengikuti penyuluhan. Mungkin. Siapa? sering-sering menyusui bayi sehingga lebih banyak ASI terkumpul, IMD dengan menyimpan perasan ASI dalam freezer. Yang terakhir. Perasan ASI dalam freezer. Astaga. Sudah Mas Danang. Baik, terima kasih Mbak Salma. Makasih juga Mas Danang, masih semangat ya Mas Danang ya. Siap. Oke. Ini apakah kira-kira ada yang bisa dikelompokkan? Mungkin penyuluhan ini ya yang pertama ya. Konseling kan sama kan? Konseling dalam Konseling posyandu.
Penyuluhan konseling posyandu jadi satu. Iya, konseling penyuluhan. Datang ke posyandu juga. Ini datang ke posyandu tengah. Baik, apa ada lagi? Mungkin ini ya, sering-sering menyusui bayi sehingga, beda-beda. Pijat laktasi sama hipnolaktasi hampir sama kayaknya, Mbak. Kalau hipno itu ada sugesti, tapi juga ada pijatnya. Oh, seperti itu. Ya, bisa disamakan Mas Danang. Hipnolaktasi. Makan banyak sama gizi itu. Oh iya. Oke. Sisanya 3 ini beda-beda. 4 ini beda-beda nggih. IMD itu apa, Mbak? Dalam IMD. IMD itu inisiasi menyusui dini. Jadi biasanya kalau adik-adik bayi itu ditaruh di atas perut atau dada gitu supaya mereka bisa nemu puting ibunya sendiri. Gitu biasanya. Waktu baru lahir. Akhir. Oke. Sudah ya, alhamdulillah sudah terkumpul semuanya. Mungkin bisa itu Mas Danang dari awal lagi untuk dibaca lagi ulang. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa yang Ibu ketahui tentang ASI eksklusif? Ada 3 kelompok. Pemberian ASI usia 0 sampai 2 tahun, kemudian 6 bulan. Kemudian yang ketiga 6 bulan, 0 sampai 6 bulan tanpa adanya makanan atau minuman pendamping. Selanjutnya untuk yang pertanyaan kedua, apa manfaat ASI eksklusif bagi ibu? Ada 5 kelompok, menyehatkan tubuh sebagai KB alami, menguruskan badan, mengurangi kram payudara atau sakit payudara atau kanker payudara, kemudian memperkuat ikatan ibu dan anak. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, ada 3 kelompok untuk pertanyaan apa kerugian bagi bayi jika tidak mendapatkan ASI eksklusif. Anak menjadi sakit-sakitan, tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, serta pertumbuhannya kurang. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4, mengapa anak tidak mendapatkan ASI eksklusif yang cukup? Ada 5 kelompok. Yang pertama karena stres, kemudian ASI tidak keluar atau lancar, orang tua bekerja, ibu bekerja, kemudian ibu sakit, dan yang terakhir makanan yang dikonsumsi ibu kurang mencukupi gizinya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Saat ibu menyusui dulu, berapa lama anak ibu konsumsi ASI tanpa makanan lain? Ada 3 kelompok jawaban, 3 bulan, 6 bulan, dan 4 bulan. Kemudian, untuk pertanyaan nomor 6, bagaimana solusi yang tepat agar anak mendapat ASI eksklusif? Ini ada banyak sekali jawaban. Ibu mengonsumsi makanan bergizi, pijat, kemudian bank ASI, kemudian ibu memberi ASI terus-menerus, banyak membaca tentang ASI, tidak memberi MPASI terlalu dini, ibu tidak boleh terlalu lelah, kemudian karena kerjanya dekat dengan rumah, bisa memberikan waktu-waktu pulang, kemudian membuat jadwal rutin, cukup cari cairan, dan tidak memberi susu formula. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, kegiatan apa yang cocok untuk mendukung? Ada konseling, penyuluhan, mengikuti dan datang ke posyandu, pijat laktasi, hipnolaktasi, ada 4 kelompok, kemudian makan yang banyak, memenuhi kebutuhan gizi ibu, sisanya banyak istirahat, menyusui ibu, menyusui bayi sehingga lebih banyak ASI terkumpul, IMD, dan menyimpan ASI dalam freezer. Itulah kesimpulan dari kegiatan Metaplan ASI eksklusif pada hari ini. Boleh ditutup, Mas Danang, ini share screen-nya. Baik, sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran yang sudah dicurahkan untuk kegiatan hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan kelancaran, dan dilindungi dalam pandemi ini. Semoga tidak terkena COVID-19
COVID-19 dijauh-jauhkan ya. Amin. Amin. Baik. Semoga juga nilai kami bagus. Amin ya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin sebelum acaranya ditutup, kita foto bersama dulu guys sebagai bukti bahwa sudah diadakan acara pada hari ini. Mungkin bisa dinyalakan kameranya semua. Oke, baik. Sudah nyala? Kakak? Kakak bisa nyala nggak? Wes mari ini tok ae. Oke. Boleh senyum ya, boleh bergaya juga, bebas. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Ini di sini loh, Ibu lo gak kelihatan. 1, 2, 3. Karena kita kelompok 4, kami kelompok 4, boleh posenya 4 gini deh. Oh, 4. Oke, kelompok 4 kami. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak sekali lagi dari kami semua. Semoga hasilnya bisa memberikan manfaat baik bagi kami maupun orang lain. Saya tutup, sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau pelakuan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ibu-ibu. Terima kasih ya. Tante. Terima kasih ya. Iya, terima kasih Yamin.